Aku balas mulut tetanggaku yang kerap menghinaku anak janda miskin. Ku buat mereka diam saat melihatku keluar dari mobil mewah. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, agar tidak tertinggal notif dan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih. Aku kehilangan ayah di usia 8 tahun. Hari itu, dunia kecilku runtuh. Aku berdiri di samping peti kayu sederhana, menggenggam tangan ibuku yang gemetar, sementara air mataku tak kunjung berhenti mengalir. Aku memanggil ayah pelan, berharap ia bangun seperti dalam dongeng-dongeng yang diceritakan ibu sebelum tidur. Tapi ayah tetap diam, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Hujan turun deras, seakan langit pun berkabung bersamaku. Sejak saat itu, hidup kami berubah drastis. Ibu yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga harus banting tulang mencari nafkah. Ia menerima pekerjaan apapun yang bisa memberinya sedikit uang, mencuci pakaian tetangga, menyetrika berjam-jam, bahkan membersihkan toilet umum. Aku sering melihat telapak tangannya lecet dan pecah-pecah, tapi ia selalu tersenyum padaku, seolah rasa sakitnya tak ada artinya dibandingkan melihatku tetap hidup. Rumah kami adalah gubuk kecil yang nyaris roboh. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang mulai lapuk, penuh lubang yang membuat angin malam bebas masuk menusuk kulit. Saat hujan turun, kami berlari mengumpulkan ember dan panci untuk menampung air yang menetes dari atap. Malam-malam kami sering diiringi suara gemeretak kayu yang nyaris patah, membuatku takut atap itu akan runtuh menimpa kami saat tidur. Makan sehari-hari adalah perjuangan. Kadang kami hanya makan nasi dengan garam, atau menyesap air gula hangat untuk mengganjal perut kosong. Aku sering melihat ibu pura-pura kenyang hanya agar aku bisa menghabiskan jatah makanan terakhir. Tapi yang paling menyakitkan bukan rasa lapar, melainkan kata-kata tajam yang menghujam seperti belati dari orang-orang sekitar. Bu Rina, tetangga kami, adalah yang paling kejam. Ia sering berdiri di depan rumah kami sambil melipat tangan di dada. Suaranya keras dan menusuk. Janda miskin kayak kamu harusnya tahu diri. Anaknya paling juga jadi pengemis nanti, katanya. Disambut tawa beberapa tetangga lain yang menonton seperti sedang menyaksikan hiburan gratis. Aku menggenggam ujung baju ibuku, menunduk dalam-dalam agar tak ada yang melihat air mataku jatuh. Tapi ibu berjongkok di hadapanku, menyeka wajahku dengan tangannya yang kasar. Kita lebih kuat dari ini, nak, bisiknya dengan suara bergetar. Jangan dengarkan mereka. Kita pasti bisa bertahan. Tapi di malam-malam sunyi, saat kupikir ibu sudah tidur, aku sering mendengarnya menangis. Tangisannya teredam, tertahan, seolah ia tak ingin aku mendengar betapa hancurnya ia sebenarnya. Dan saat itu aku sadar, aku bukan hanya kehilangan ayah, aku kehilangan seluruh kepingan masa kecilku. Pagi itu, ibu keluar rumah dengan keranjang sayur di tangannya. Wajahnya penuh harap bahwa hari ini dagangannya akan laku. Aku berjalan di sampingnya, membantunya membawa beberapa kantong plastik berisi cabai dan bawang merah. Matahari masih malu-malu muncul di ufuk timur, tapi aku sudah tahu, hari ini akan sama seperti kemarin, penuh hinaan dan tatapan meremehkan. Langkah kami terhenti saat melewati warung kecil di ujung gang. Di sana, Bu Rina dan gengnya sudah berkumpul seperti biasa, duduk di bangku kayu sambil mengobrol. Begitu melihat ibu, mereka saling menyikut dan tertawa sinis. Lihat tuh, si janda jualan lagi, seru Bu Rina. Suaranya dibuat sengaja keras agar kami mendengar. Iya, tapi kau tetap miskin aja, ya? Jangan-jangan sayurnya nggak ada yang mau beli karena bau kemiskinan, sahut salah satu dari mereka, disambut gelak tawa. Darahku mendidih. Aku ingin berteriak, ingin membela ibu, tapi sebelum aku bisa membuka mulut, ibu sudah lebih dulu menggenggam tanganku erat.
Ia menoleh ke arahku dengan senyum yang terlalu lelah untuk disebut meyakinkan. Jangan dengarkan mereka. Nak, kita di sini untuk bekerja, bukan untuk membalas hinaan, bisiknya. Aku menunduk, menggigit bibirku agar tak menangis. Tapi Bu Rina belum selesai. Ia bangkit dari duduknya, berjalan mendekat dengan tangan bertolak pinggang. Hei, janda, kamu itu sadar diri dikit, dong. Jualan keliling kayak gini tuh nggak akan bikin kaya. Lagian, anakmu ini mau dikasih makan apa? Udah deh, kerja di rumah orang aja. Atau, ia sengaja menatap ibu dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan meremehkan. Kamu tahu sendirilah, janda tuh gampang dapat uang kalau mau usaha dikit. Mereka tertawa terbahak-bahak. Dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Aku menoleh ke ibu, berharap ia akan melawan. Tapi yang kulihat hanya wajahnya yang tetap tenang, meski aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Ibu membungkuk sedikit, merapikan dagangannya tanpa berkata sepatah kata pun, lalu menarik tanganku agar kami pergi. Saat kami berjalan menjauh, aku mendengar mereka masih tertawa, melontarkan hinaan yang terus menggema di telingaku. Aku ingin bertanya pada ibu, mengapa ia diam saja? Mengapa ia tidak melawan? Tapi saat aku menatapnya, aku melihat rahangnya mengeras. Jemarinya gemetar saat menggenggam keranjang sayurnya lebih erat. Saat itulah aku sadar, ibu tidak diam karena ia lemah. Ia diam karena ia kuat. Dan di saat yang sama, aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, mereka akan melihatku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Suatu hari nanti, mereka akan tahu bahwa anak janda miskin ini tidak akan selamanya diinjak-injak. Pagi itu, aku bangun dengan perut keroncongan. Di dapur, kulihat ibu mengaduk panci yang nyaris kosong. Tak ada nasi, hanya air garam yang ia minum diam-diam agar tak pingsan saat berjualan nanti. Kamu langsung berangkat aja, ya? Ibu nggak sempat masak, katanya, mencoba tersenyum meski bibirnya pucat. Aku mengangguk, menyembunyikan rasa kecewa yang menyelinap di hatiku. Aku tahu ibu sudah melakukan yang terbaik. Aku berangkat sekolah dengan langkah gontai. Perutku terus berbunyi sepanjang perjalanan. Di sekolah, teman-temanku membuka kotak bekal mereka. Nasi goreng dengan telur, roti isi daging, bahkan ada yang membawa kue tart kecil sebagai camilan. Aku hanya bisa menelan ludah, mengalihkan pandangan ke buku supaya tak tergoda aroma makanan yang menyiksa. Saat jam istirahat tiba, aku duduk di sudut kelas, pura-pura sibuk membaca. Tapi tubuhku terlalu lemah untuk fokus. Pandanganku mulai buram, dan sebelum aku bisa menyadarinya, segalanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan kepala terasa berat, dikelilingi suara tawa yang tajam. Di depan mataku, anak-anak Bu Rina berdiri sambil menunjukku. Dia pingsan. Kelaparan kali ya, kan gak punya duit buat makan, kata salah satu dari mereka. Disambut tawa terbahak-bahak. Ngapain juga sekolah kalau cuma bikin malu? Orang miskin kayak kamu mending bantuin ibu jualan aja. Jangan sok pinter, seru yang lain. Aku ingin menangis, tapi aku menahan air mata itu sekuat tenaga. Aku menggigit bibir, memaksa tubuhku untuk bangkit meski lututku masih gemetar. Saat bel masuk berbunyi, aku kembali ke bangkuku, menahan nyeri di kepala dan hati. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus belajar, meski harus bertarung melawan rasa lapar, hinaan, dan kelelahan. Karena aku tahu, ilmu adalah satu-satunya jalan keluar dari neraka kemiskinan ini. Malam itu, hujan turun seperti tak punya belas kasihan. Angin kencang menghempas rumah kami yang berdiri rapuh di pinggir gang sempit, membuat dinding kayu tua berderak seolah bisa runtuh kapan saja. Petir menyambar langit, menyinari seisi ruangan dengan kilatan cahaya yang menyayat.
lalu meninggalkan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Aku duduk meringkuk di sudut kamar, memeluk lutut sambil menatap atap seng yang sudah penuh tambalan karat. Setiap kali angin bertiup, atap itu bergetar hebat, mengeluarkan suara berderak yang membuat jantungku berdebar tak karuan. Dan akhirnya, suara yang kutakutkan datang juga. Plak! Sebongkah kayu penyangga patah, dan air hujan langsung mengalir deras dari celah atap yang terbuka. Ember-ember yang sudah penuh meluap, lantai tanah berubah menjadi lumpur dingin, dan kasur tipis kami kini basah kuyup. Aku buru-buru menggeser kasur itu ke sudut ruangan, meski aku tahu percuma, tak ada sudut yang benar-benar kering. Ibu, yang seharian berjualan sayur keliling, bergegas mengumpulkan kain-kain tua untuk mengelap lantai. Tangannya gemetar, wajahnya pucat karena kelelahan, tapi ia tetap bergerak tanpa mengeluh sedikit pun. Aku ingin membantunya, tapi tubuhku sendiri sudah menggigil hebat. Baju lusuh yang kukenakan menempel basah di kulit, membuat rasa dingin menusuk hingga ke tulang. Ibu, sudah, aku nggak apa-apa, kita tidur aja, kataku lirih. Suaraku bergetar. Ibu tersenyum samar, meski aku tahu itu senyum yang dipaksakan. Ia menarikku ke pelukannya, mengusap rambutku dengan lembut seolah belayan itu bisa mengusir semua luka yang tertanam di hati kami. Maaf ya, nak. Maaf kita harus hidup seperti ini, bisiknya. Napasnya tersengal lemah. Aku menggeleng kuat, menelan tangis yang nyaris meledak di tenggorokan. Bukan salah ibu. Aku janji, kita pasti keluar dari sini, bisikku, meski dalam hati aku sendiri tak tahu bagaimana caranya. Dari rumah sebelah, terdengar suara musik dan tawa. Itu rumah Burina, orang yang paling suka menghina kami di siang hari, tapi hidup bahagia tanpa beban di malam hari. Aku bisa mendengar dentingan piring dan sendok. Suara mereka bercanda sambil menikmati makan malam yang hangat dan lezat. Perutku berkeriuk pelan, mengingatkanku bahwa kami bahkan belum makan malam. Kami hanya punya sisa nasi yang keras dan sedikit garam, tapi ibu memilih menyimpannya untuk besok pagi. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku ingin berteriak, bertanya pada dunia kenapa hidup sekejam ini. Kenapa ibu yang begitu baik hati harus menderita seperti ini? Kenapa aku harus tumbuh besar dengan rasa lapar dan dingin yang tak pernah pergi? Tapi aku tahu, berteriak pun tak ada gunanya. Yang bisa kulakukan hanyalah bertahan. Aku meremas ujung baju ibu yang basah, berusaha mengumpulkan kekuatan dari sisa-sisa harapan yang hampir padam. Di bawah atap bocor yang terus meneteskan air ke tubuh kami, aku berdoa dalam diam, memohon agar suatu saat, kami bisa tidur nyenyak tanpa takut rumah ini runtuh menimpa kami. Memohon agar suatu saat, kami bisa tertawa tanpa bayang-bayang hinaan dari tetangga. Memohon agar suatu saat, aku bisa membuktikan pada dunia bahwa anak dari janda miskin ini tidak akan selamanya jadi bahan ejekan. Aku bersumpah, aku akan melawan takdir ini. Tak peduli seberapa sakit, tak peduli seberapa hancur, aku akan berjuang sampai aku bisa mengangkat ibu keluar dari neraka ini. Hari itu, hujan mengguyur deras, membasahi genting-genting tua rumah kami yang sudah banyak berlubang. Air menetes dari langit-langit, jatuh ke lantai tanah yang dingin. Aku sibuk menaruh ember dan baskom di sana-sini, mencoba menghalau banjir kecil yang masuk ke dalam rumah. Tapi yang paling membuatku cemas bukanlah hujan, melainkan ibu yang belum pulang. Biasanya, ibu sudah tiba sebelum senja, tapi malam itu, jarum jam sudah lewat pukul 9, dan bayangan ibu belum juga muncul di depan pintu. Aku duduk memeluk lutut, menggigil, jantung berdegup kencang, memikirkan kemungkinan terburuk. Hingga akhirnya, pintu kayu kami terbuka pelan, dan ibu masuk dengan tubuh kuyup. Langkahnya terseok-seok, wajahnya pucat seperti kertas. Aku berlari menghampirinya, mendekap tubuhnya yang dingin seperti es.
Bu, kenapa basah begini? Kenapa lama pulangnya? Tanyaku panik. Ibu hanya tersenyum tipis, tapi bibirnya bergetar hebat. Dagangan sepi. Ibu tadi hujan-hujanan cari sisa pelanggan biar bisa bawa pulang uang buat beli beras. Katanya lirih. Aku menangis. Melihat ibu seperti itu lebih menyakitkan daripada rasa lapar yang biasa kurasakan. Aku memapahnya ke kasur tipis yang sudah lembab terkena air hujan. Tapi baru saja ibu berbaring, tubuhnya mulai gemetar, napasnya tersengal, dan batuknya terdengar begitu berat. Bu, kita ke puskesmas, ya? Aku pinjam uang ke tetangga dulu. Kataku, hampir panik. Tapi ibu menggeleng lemah. Tangannya meraih jemariku. Jangan, kita nggak punya uang. Nak, ini cuma capek biasa. Besok juga sembuh. Bisiknya, meski aku tahu itu bohong. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di samping ibu, mengompres dahinya yang panas membara dengan kain basah. Setiap kali ia batuk, aku ikut merintih, seolah rasa sakitnya juga merembes ke dalam dadaku. Aku terus berdoa dalam hati, memohon pada Tuhan agar ibu sembuh, agar ibu tidak meninggalkanku sendirian di dunia ini. Keesokan paginya, ibu tetap lemah. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku berangkat sekolah seperti biasa, tapi setelah itu, aku langsung menuju warung makan kecil di ujung gang, tempat aku sering lewat saat pulang sekolah. Aku memberanikan diri mendekati pemilik warung, seorang wanita parubaya yang terlihat sibuk mengatur dagangan. Dengan suara gemetar, aku berkata, "Bu, saya mau kerja di sini. Apa aja boleh. Saya bisa cuci piring, bersihin meja, sapu lantai. Saya nggak minta banyak, asal bisa bawa uang buat beli obat ibu saya." Wanita itu terdiam, menatapku dengan sorot mata yang sulit ku mengerti. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, ia mengangguk pelan. "Mulai sekarang aja, ya?" Katanya lembut. Aku mengangguk cepat. Air mata menggenang di pelupuk mata. Hari-hari berikutnya berubah menjadi lebih berat dari yang kubayangkan. Sepulang sekolah, aku langsung ke warung dan bekerja hingga larut malam. Tangan kecilku yang terbiasa memegang pensil kini memegang piring-piring kotor, menggosoknya hingga bersih. Sabun cuci mengikis kulitku, membuatnya perih dan mengelupas. Tapi aku tidak peduli. Yang lebih menyakitkan dari rasa lelah adalah hinaan yang terus-menerus kudapatkan. Bu Rina, yang entah kenapa selalu ada di mana-mana, sering mampir ke warung itu bersama teman-temannya. Begitu melihatku mengenakan celemek lusuh, tangannya langsung menutupi mulutnya, menahan tawa. "Astaga, itu anak janda miskin, ya? Jadi tukang cuci piring sekarang," katanya dengan nada mengejek. "Cocok sih. Daripada jadi beban orang, mending jadi babu." Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Mereka sengaja menjatuhkan sendok atau mengotori meja hanya agar aku harus membersihkannya berulang kali. "Bersihin yang benar, ya. Kalau masih kotor, entar nggak dibayar loh," kata salah satu dari mereka sambil terkikik. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang nyaris tumpah. Aku ingin membalas, ingin berteriak. Tapi aku ingat ibu yang terbaring sakit di rumah. Aku ingat tujuanku bekerja. Jadi aku terus menggosok piring, meskipun mataku kabur oleh air mata. Malamnya, aku pulang membawa sekantong nasi dan sebutir obat murah yang kubeli dari apotek kecil. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca saat aku menyuapinya nasi perlahan-lahan. "Kamu kerja, ya?" bisiknya. Suaranya serak. Aku mengangguk. "Aku mau ibu sembuh," kataku lirih. Ibu menangis malam itu, memelukku erat meski tubuhnya masih lemah. Aku tidur di sampingnya, mengabaikan nyeri di punggung dan luka di tangan. Bagiku,
Yang terpenting adalah ibu tetap ada bersamaku. Dalam kegelapan malam, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku nggak akan nyerah. Nggak peduli seberapa sakit, aku akan terus berjuang. Karena meskipun hidup terus menindasku, aku berjanji, aku akan melawan sampai akhir. Setelah pulang sekolah dan selesai bekerja di warung, aku membantu ibu menggoreng tempe, tahu, dan pisang di depan rumah. Minyak panas berceceran ke tanganku, meninggalkan luka bakar kecil. Tapi aku hanya mengabaikannya. Bau asap yang menusuk hidung bercampur dengan rasa lelah yang menumpuk di tubuhku. Tapi aku tahu kami butuh uang. Nak, coba kamu jual ke rumah-rumah. Siapa tahu ada yang mau beli, kata ibu, menyeka keringat di dahinya dengan kain lusuh. Aku mengangguk patuh, mengisi keranjang kecil dengan gorengan hangat, lalu berjalan menyusuri gang sempit tempat kami tinggal. Langkahku ragu saat tiba di depan rumah Bu Rina, tapi aku menguatkan hati. Aku berpikir, mungkin jika aku bersikap sopan, ia mau membeli meski hanya sedikit. Aku mengetuk pintu kayu yang megah di dinding rumah kami. Butuh waktu lama sebelum akhirnya pintu terbuka, dan wajah Bu Rina muncul di ambang pintu. Ia melipat tangan di dada, memandangku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Ada apa?" tanyanya dengan nada ketus. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. "Bu, saya jualan gorengan. Pisang gorengnya manis, tempenya juga renyah. Mungkin ibu mau beli untuk camilan." Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap ramah. Bu Rina menatap keranjang di tanganku, lalu mendengus. Tiba-tiba, ia tertawa keras. Suaranya menggema di gang sempit. "Anak janda miskin sekarang jadi tukang jualan gorengan keliling? Hahaha, mau jadi kaya dari jualan receh begini?" Tawa itu menyakitkan. Lebih menyakitkan saat anak-anaknya yang ada di dalam ikut keluar dan tertawa bersamanya. "Ih, gorengan kayak gitu pasti minyaknya dipakai berkali-kali. Nggak sehat," kata salah satu anaknya sambil menutup hidung seolah-olah gorengan kami menjijikan. "Bilang aja kalian kelaparan, makanya jualan. Minta aja sama kami, kali." Ejek anak satunya lagi, membuat darahku berdesir. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang menggenang. Tapi Bu Rina belum selesai. Ia melangkah lebih dekat, memandangku seakan aku sampah yang mengotori halaman rumahnya. "Denger ya, aku nggak bakal beli dari orang kayak kamu. Janda miskin yang cuma bikin gang jadi kumuh. Sana, pergi. Jangan bikin malu kampung ini," katanya sambil membanting pintu keras-keras di depan wajahku. Gorengan di keranjang bergoyang karena benturan pintu. Aku berdiri terpaku di depan rumahnya. Tangan bergetar, dada sesak. Hinaan-hinaan mereka terus terngiang di kepalaku, menusuk-nusuk hatiku yang sudah rapuh. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi aku tahu itu percuma. Akhirnya, aku berbalik pergi, berjalan pulang dengan langkah berat. Air mata yang tadinya kutahan akhirnya jatuh bercucuran, membasahi pipiku. Aku menangis sepanjang jalan, mencoba meredam suara tawa mereka yang terus bergema di kepalaku. Begitu tiba di rumah, ibu menyambutku dengan senyum lemah. Ia tidak perlu bertanya apa yang terjadi. Mataku yang bengkak dan wajahku yang sembab sudah menjelaskan semuanya. Tapi ibu tidak marah, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menarikku ke dalam pelukannya, membiarkanku menangis sepuasnya di bahunya yang kurus. "Nggak apa-apa, Nak. Suatu hari nanti, kita pasti akan hidup lebih baik," bisiknya sambil mengusap punggungku lembut. "Kita harus sabar. Tuhan pasti dengar doa kita." Malam itu, aku terbaring di atas kasur tipis sambil menatap langit-langit yang penuh retakan. Hatiku penuh luka, tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diriku. Tekad. Aku berjanji dalam hati, aku akan bertahan.
Aku akan terus berjuang, meski harus berdarah-darah. Karena aku ingin membuktikan bahwa aku, anak janda miskin yang mereka hina, suatu hari nanti akan berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka. Lulus SMA seharusnya jadi kebahagiaan, tapi bagiku, itu hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar. Aku duduk di pojok kamar yang sempit. Lantai dingin menyentuh kaki telanjangku. Di depanku, selembar brosur universitas yang kusimpan dari perpustakaan sekolah sudah mulai lusuh karena sering kubaca berulang kali. Aku tahu, aku ingin kuliah. Aku ingin mengubah hidup kami. Ibu, yang tengah berbaring di kasur tipis di sudut ruangan, batuk-batuk kecil. Wajahnya pucat. Tubuhnya terlalu kurus karena kelelahan bekerja tanpa henti. Tapi saat aku mengutarakan niatku, matanya berbinar penuh harapan meski suaranya lirih. Daftar saja, Nak. Siapa tahu ada jalan, katanya, mengelus pipiku yang basah oleh air mata. Aku menggigit bibir, bertekad untuk mencoba. Keesokan harinya, aku pergi ke sekolah untuk bertanya pada guru BK tentang jalur beasiswa. Tapi kabar itu menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Dan sayangnya, sampai ke telinga tetangga kami, terutama Bu Rina. Ketika aku pulang, dia sudah berdiri di depan rumahnya yang jauh lebih megah dibanding gubuk reot kami. Matanya menyipit, senyum mengejek terukir di wajahnya, dan sekelompok tetangga ikut mengerubungi, seakan menunggu pertunjukan yang menghibur. Anak janda miskin pulang. Dengar-dengar mau kuliah, ya? Katanya keras-keras, sengaja agar semua orang mendengar. Aku berhenti sejenak, mencoba mengabaikan, tapi langkahku terasa berat. Kuliah pakai apa? Pakai daun? Atau mau jual rumah bocor itu? Tawa Bu Rina pecah, menggema di gang sempit yang jadi saksi bisu penderitaan kami. Orang-orang ikut tertawa. Anak-anaknya, yang sering mengejekku di sekolah, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan tangis yang mengganjal di tenggorokan. Aku mau coba daftar beasiswa, Bu. Jawabku pelan, nyaris tak terdengar. Beasiswa. Bu Rina mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah tak percaya dengan apa yang kudengar. Dengerin nih, semua. Dia mau dapat beasiswa. Anak janda kere ini mau kuliah gratis. Gelak tawa mereka semakin keras. Aku bisa merasakan wajahku memanas. Tapi aku tak ingin berlari. Aku berdiri di sana, menahan rasa sakit yang menggumpal di dada. Kuliah itu buat orang pinter, buat orang yang punya uang buat beli buku, buat bayar kos. Kamu pikir beasiswa bisa bikin kamu tiba-tiba jadi orang kaya? Matanya tajam menusukku seperti belati. Gak semua orang ditakdirkan sukses, apalagi kamu. Anak miskin ya udah, nerima nasib aja. Saat itu, ibu muncul dari dalam rumah. Tubuhnya yang ringkih bergetar saat melihat aku dikelilingi orang-orang yang mencemooh. Dia menarik tanganku, mencoba membawaku masuk. Sudah, Nak, gak usah didengarkan, bisiknya. Suaranya serak karena menahan tangis. Tapi aku tak bisa lagi membendung semuanya. Aku menatap Bu Rina. Mataku basah, bibirku gemetar. Kenapa ibu selalu menyakiti kami? Apa kami pernah mengganggu hidup ibu? Tanyaku dengan suara patah-patah. Bu Rina mendengus. Matanya penuh kebencian yang entah berasal dari mana. Karena aku benci lihat orang miskin sok bermimpi tinggi, katanya tanpa ragu. Kalau hidup udah susah, ya sadar diri aja. Jangan bikin malu. Ibu menggenggam tanganku lebih erat, seakan takut aku akan meledak. Tapi aku sudah hancur. Kami masuk ke dalam rumah dengan kepala tertunduk, meninggalkan tawa dan hinaan yang masih menggema di luar sana. Malam itu, aku menangis tanpa suara, takut membangunkan ibu. Aku menatap langit-langit rumah yang berlubang.
Air hujan merembes masuk dan menetes pelan. Aku bertanya-tanya, kenapa hidup begitu kejam padaku? Namun, di tengah keputusasaan itu, ada bara kecil yang menyala di dadaku. Aku bersumpah, aku akan kuliah. Aku akan sukses. Aku akan membuktikan bahwa kemiskinan dan hinaan tidak bisa mematahkan impianku. Dan suatu hari nanti, tawa merekalah yang akan memudar, saat mereka melihatku berdiri di puncak yang mereka bilang mustahil. Aku menutup telinga dari semua hinaan. Malam-malam panjang kulewati dengan mata yang nyaris tak pernah terpejam. Saat orang-orang tidur nyenyak di kasur empuk mereka, aku duduk di lantai dingin dengan buku-buku pinjaman dari perpustakaan sekolah. Aku belajar di bawah cahaya redup lampu minyak, karena listrik rumah kami sering mati. Jemariku kaku karena dingin, tapi aku terus menulis, menghafal, dan mengerjakan latihan soal. Aku bahkan menempelkan catatan kecil di dinding rumah, agar bisa membaca setiap kali aku bangun tidur atau sebelum berangkat ke warung membantu ibu berjualan. Ada kalanya aku ingin menyerah. Tubuhku lelah, pikiranku kacau. Tapi setiap kali aku melihat ibu yang terbatuk-batuk setelah seharian mendorong gerobak sayur, semangatku kembali menyala. Aku tak bisa kalah. Aku tak boleh kalah. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, hari pengumuman itu tiba. Aku pergi ke warnet murah di ujung gang, mengetik nomor pendaftaran dengan tangan gemetar. Napasku tertahan saat layar loading. Rasanya jantungku hampir copot. Lalu, kata-kata itu muncul di layar. Selamat, Anda diterima sebagai penerima beasiswa penuh di Universitas Harapan Bangsa. Aku menutup mulut, menahan isak tangis yang pecah. Air mataku tumpah, bahuku bergetar hebat. Aku keluar dari warnet, berlari pulang tanpa peduli orang-orang menatap aneh. Aku ingin menyampaikan kabar ini ke ibu secepatnya. Ibu, aku diterima. Bu, aku dapat beasiswa penuh. Aku berteriak begitu masuk ke rumah, terisak sampai suaraku serak. Ibu yang tengah duduk mengupas bawang langsung berdiri, matanya membelalak tak percaya. Bibirnya bergetar, dan tanpa berkata apa-apa, ia memelukku erat. Kami menangis bersama di lantai rumah yang lembab, meluapkan semua rasa sakit dan perjuangan yang selama ini kami pendam. Namun, kebahagiaan itu tak berhenti di sana. Kabar ini menyebar ke seluruh kampung, dan akhirnya sampai ke telinga orang yang paling suka menghinaku, Bu Rina. Saat aku lewat di depan rumahnya untuk mengantar sayur, dia menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran terkejut, tak percaya, dan mungkin sedikit iri. Kok bisa? Katanya. Matanya menyipit seolah aku melakukan kejahatan besar. Aku hanya tersenyum, mengangkat kepala tinggi-tinggi untuk pertama kalinya. Karena aku nggak pernah berhenti berusaha. Bu, jawabku lembut, tapi ada ketegasan yang menusuk di balik kata-kataku. Bu Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tak punya kata-kata untuk menjatuhkanku. Aku melanjutkan langkahku, menggenggam tangan ibu, berjalan ke arah masa depan yang sudah mulai terbuka. Aku tahu, ini baru awal dari segalanya. Tapi setidaknya, kali ini, aku menang. Kuliah bukanlah akhir dari perjuanganku, itu baru permulaan. Meski mendapatkan beasiswa, aku tahu aku harus tetap mencari uang untuk menghidupi ibu dan memperbaiki rumah kami yang hampir roboh. Jadi, aku mengambil semua pekerjaan yang bisa kulakukan. Di pagi hari, aku menjadi asisten dosen. Aku membantu mengoreksi tugas-tugas mahasiswa lain, mengatur materi kuliah, bahkan kadang bersih-bersih ruang kelas tanpa mengeluh. Setelah kuliah selesai, aku bergegas ke kafe dekat kampus, bekerja hingga larut malam sebagai barista. Di sela-sela waktu istirahat, aku duduk di pojok kafe dengan laptop bekas,
mengerjakan proyek freelance sebagai penulis artikel dan desain grafis. Aku hampir tidak pernah tidur lebih dari 3 jam sehari. Mataku sering merah karena kelelahan. Tanganku gemetar saat menyeduh kopi. Tapi aku terus bertahan. "Kamu nggak capek, Nay?" tanya salah satu temanku suatu malam, saat melihatku mengerjakan tugas kuliah sambil melipat amplop pesanan di warung. Aku hanya tersenyum samar, menatap layar laptop yang penuh coretan revisi. Aku udah capek sejak lama. Tapi aku lebih capek kalau lihat ibuku terus menderita. Jawabku pelan, tapi penuh tekad. Setiap bulan, sedikit demi sedikit uang hasil keringatku kukumpulkan. Aku kirimkan sebagian untuk ibu di kampung. Cukup untuk memperbaiki atap rumah dan membeli obat-obatan. Aku bahkan menyisihkan uang untuk membelikan ibu baju baru. Sesuatu yang jarang sekali bisa ia nikmati. Ketika aku pulang ke kampung untuk pertama kalinya setelah kuliah, ibu menyambutku dengan air mata haru. Rumah kecil kami kini tak lagi bocor saat hujan, dan ibu bisa tidur lebih nyenyak tanpa harus menahan sakit karena tak sanggup berobat. "Naila, ibu bangga sama kamu," bisiknya sambil memelukku erat. Bahunya bergetar karena tangis yang tak tertahan. Namun, di sisi lain, Bu Rina yang dulu selalu menghina kami hanya bisa memperhatikan dari balik pagar rumahnya. Tatapan merendahkan yang dulu selalu ia berikan kini berubah menjadi pandangan bingung. Seolah ia tak habis pikir bagaimana anak janda miskin bisa sampai sejauh ini. Aku tak mengatakan apa-apa padanya. Aku hanya menggenggam tangan ibu lebih erat, melangkah ke dalam rumah yang kini terasa lebih hangat. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Karena perlahan tapi pasti, hidup mulai berpihak padaku. Lulus kuliah bukan berarti jalan hidupku langsung mulus. Aku bekerja di perusahaan besar, mulai dari posisi paling bawah, sebagai staf administrasi yang harus mengurus dokumen sampai larut malam. Tapi aku tak mengeluh. Setiap tugas, sekecil apapun, kulakukan dengan sepenuh hati. Aku belajar banyak hal, bagaimana perusahaan dijalankan, bagaimana strategi pemasaran disusun, dan bagaimana teknologi bisa menjadi solusi bagi banyak masalah. Setiap malam setelah pulang kerja, aku menghabiskan waktu membaca buku bisnis dan mengikuti kursus online gratis. Aku tahu aku ingin lebih dari sekadar jadi karyawan. Aku ingin membangun sesuatu sendiri. Selama 5 tahun, aku hidup hemat. Aku mengurangi pengeluaran sebisa mungkin. Bahkan masih mengirim uang ke kampung untuk memastikan ibu baik-baik saja. Ketika teman-teman kantorku nongkrong di kafe mahal, aku duduk di kosan sempitku, merencanakan bisnis yang ingin kudirikan. Aku ingin membangun perusahaan teknologi yang membantu UMKM bertahan, gumamku suatu malam, sambil menatap papan visi yang kupasang di dinding. Itu mimpiku, membantu orang-orang kecil agar tak perlu merasakan penderitaan seperti yang aku dan ibu alami dulu. Akhirnya, dengan modal yang kukumpulkan selama bertahun-tahun, aku memutuskan berhenti dari pekerjaanku dan memulai bisnis sendiri. Aku menyewa ruangan kecil sebagai kantor, hanya berisi 1 meja dan kursi bekas. Tak ada pegawai, hanya aku, laptop tua, dan mimpi besar yang berkobar-kobar. Awalnya berat. Aku sering makan mie instan untuk menghemat uang. Aku mengetuk pintu demi pintu, menawarkan jasaku ke para pemilik usaha kecil yang bahkan meragukan kemampuanku. Tapi aku tak menyerah. "Bu, aku nggak minta banyak. Coba pakai aplikasi ini dulu sebulan. Kalau nggak cocok, gratis saja," kataku sambil tersenyum, meski hatiku hampir patah karena terlalu sering ditolak. Pelan tapi pasti, bisnis kecilku mulai dilirik. Aplikasi buatanku membantu pedagang mengatur stok barang, memudahkan transaksi, dan meningkatkan penjualan. Dalam waktu 3 tahun,
Perusahaan yang dulu hanya bermodal tekad berubah menjadi startup yang mulai dikenal. Aku merekrut tim kecil. Lalu tim itu berkembang menjadi puluhan orang. Dan 5 tahun setelah aku lulus kuliah, aku berdiri di depan gedung bertingkat dengan logo perusahaan yang kudirikan sendiri. Aku menggenggam tangan ibu saat kami berdiri di lobi kantor. "Kita berhasil, Bu," bisikku, menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Ibu mengangguk, tersenyum haru sambil mengusap pipiku. "Kamu yang berhasil, Nak." "Ibu hanya berdoa," jawabnya dengan suara bergetar. Bisnisku berkembang pesat. Aku menjadi salah satu pengusaha sukses. Sering diundang untuk berbicara di seminar dan diwawancarai media. Tapi aku tak pernah lupa dari mana aku berasal. Setiap bulan, aku menyisihkan dana untuk membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak, agar tak ada lagi anak janda miskin yang merasa tak punya harapan seperti dulu aku merasakannya. Dan saat aku kembali ke kampung halaman untuk membangun sekolah gratis, aku melihat Bu Rina berdiri di teras rumahnya. Wajahnya penuh kebingungan dan rasa tak percaya saat melihatku turun dari mobil mewah, mengenakan setelan rapi, dengan ibu yang kini sehat dan tersenyum bahagia di sisiku. Aku menatap Bu Rina sejenak, lalu tersenyum tipis sebelum melangkah pergi. Aku tak butuh balas dendam. Keberhasilanku adalah jawaban terbaik untuk semua hinaan yang pernah ia lontarkan. Karena aku yang dulu diremehkan, kini berdiri tegak sebagai simbol bahwa kemiskinan dan hinaan tak bisa mengalahkan tekad yang kuat. 15 tahun berlalu sejak aku meninggalkan kampung ini dengan hati remuk. Tapi kali ini, aku kembali dengan kepala tegak, bersama ibu yang kini tersenyum bahagia di sampingku. Kami turun dari mobil mewah berwarna hitam mengilap, yang berhenti tepat di depan rumah masa kecil kami. Rumah yang dulu hampir roboh, kini berdiri kokoh setelah aku renovasi total. Aku mengenakan gamis putih bersih, jilbab sutra lembut yang kubeli sepulang dari umroh bersama ibu. Tangan ibu menggenggam tas tangan mahal, tapi yang paling bersinar darinya adalah wajahnya yang penuh ketenangan. Jauh berbeda dari dulu saat ia selalu tertunduk menahan malu akibat hinaan tetangga. Ketika pintu mobil tertutup, suara berisik langsung mereda. Para tetangga yang dulu senang menggunjingkan kami kini hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, melirik dari balik tirai rumah masing-masing, seakan takut aku menyadari keberadaan mereka. Tapi aku melihat semuanya. Aku ingat semuanya. Dan di antara kerumunan itu, aku melihatnya, Bu Rina. Ia berdiri di teras rumahnya, yang kini tampak lusuh dan kusam, jauh dari kesan megah yang dulu sering ia banggakan. Tubuhnya tampak lebih ringkih. Keriput menghiasi wajah yang dulu sering menyeringai mengejek. Ia menatapku dengan mulut setengah terbuka, seakan tak percaya bahwa anak miskin yang dulu ia hina kini berdiri di depannya dengan aura yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Aku melangkah mendekat. Sepatu hak tinggiku beradu dengan kerikil jalanan yang kasar. Suara kecil yang terasa menggema di tengah keheningan kampung. "Bu Rina," sapaku lembut, dengan senyum yang tak menyimpan amarah, hanya kelegaan yang dalam. Bu Rina menelan ludah. Suaranya bergetar saat akhirnya ia berbicara. Kamu sekarang jadi apa, Nak?" tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tertawa kecil, tapi bukan tawa meremehkan, melainkan tawa seseorang yang telah menang atas hidup tanpa perlu menjatuhkan orang lain. "Alhamdulillah, saya sekarang punya perusahaan sendiri, Bu. Kami pulang dari umroh kemarin. Sekalian mau bangun panti asuhan di sini," jawabku dengan nada santai, tapi setiap kata terasa bagai tamparan keras bagi Bu Rina. Wajahnya pucat. Ia tertunduk, seakan ingin menghilang dari pandanganku. Aku bisa melihat penyesalan yang menguar dari tatapannya yang kosong. Ibu, yang selama ini hanya tersenyum melihatku berbicara, akhirnya ikut bicara. "Dulu ibu memang janda miskin, Bu Rina.
Tapi Allah nggak pernah tidur, katanya pelan, tapi menusuk tepat ke hati. Aku menggenggam tangan ibu, lalu mengajak masuk rumah lama kami yang kini jauh lebih indah dari sebelumnya. Aku tak butuh membalas dendam secara langsung. Melihat mereka yang dulu menghina kini hanya bisa terdiam menyaksikan keberhasilanku sudah lebih dari cukup. Karena balas dendam terbaik adalah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan aku yang dulu mereka hina, kini kembali sebagai pemenang. Setelah beberapa saat terdiam, Bu Rina akhirnya melangkah mendekat. Wajahnya yang tadinya pucat kini dipaksa tersenyum. Senyum yang begitu jelas dipenuhi kepalsuan. Wah, Naila, astaga, kamu sukses sekarang ya. Alhamdulillah, aku bangga banget sama kamu, katanya. Suaranya terdengar melengking, seolah mencoba menutupi kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. Tangannya terulur, mencoba meraih tanganku. Tapi aku tidak menyambutnya. Aku hanya berdiri tegak, menatapnya tanpa ekspresi. Ibu yang berdiri di sampingku tetap tersenyum lembut. Tetapi matanya menyimpan luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Wah, Bu, kok jadi diam aja? Dulu kan paling semangat kalau ngomongin kami, kataku. Suaraku tenang tapi menusuk. Bu Rina tertawa kiku. Aduh, dulu MAH saya cuma bercanda. Nay, jangan dimasukin hati. Saya tuh sebenarnya kasihan sama kamu dulu, makanya suka negur, ujarnya, mencoba memutar balik kenyataan. Aku menyipitkan mata, mengingat semua luka yang ia buat. Ejekan saat aku pingsan di sekolah karena lapar, hinaan saat aku berjualan gorengan demi menyambung hidup, hingga tawanya yang paling nyaring ketika aku bilang ingin kuliah. Aku melangkah lebih dekat, hingga hanya ada jarak tipis di antara kami. Aku bisa melihat kerutan di wajahnya semakin dalam karena tegang. Ibu ingat nggak? Waktu aku datang jualan gorengan ke rumah ini, ibu banting pintu dan bilang aku nggak pantas berdiri di sini. Tanyaku, lirih tapi menusuk. Wajah Bu Rina seketika memucat. Itu saya hilaf, Naila. Saya cuma lagi emosi waktu itu, katanya terbata-bata. Aku menghela napas pelan, menahan getir yang masih mengendap di dada, meski hidupku kini sudah jauh lebih baik. Nggak apa-apa, Bu, kataku akhirnya, dengan senyum samar. Saya cuma mau ibu tahu, kalau saya udah memaafkan semua yang ibu lakukan, tapi saya juga nggak akan pernah lupa. Bu Rina terdiam, senyumnya memudar perlahan, digantikan ekspresi bingung dan malu yang bercampur jadi satu. Aku menggenggam tangan ibu, membawanya masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi ke arah Bu Rina. Aku tak butuh pengakuan darinya. Keberhasilanku adalah jawaban terbaik untuk semua hinaannya di masa lalu. Aku menatap Bu Rina yang masih berdiri kaku di depan rumahnya. Matanya bergerak gelisah ke arah mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan. Napasnya tersengal pelan, seolah kenyataan yang terpampang di hadapannya terlalu sulit untuk diterima. Aku melangkah mendekat, tumit sepatuku beradu dengan tanah, menghasilkan bunyi pelan yang terasa seperti dentang lonceng penghakiman. Bu Rina, panggilku lembut. Senyum tipis mengembang di wajahku. Dulu ibu bilang anak janda miskin gak akan sukses. Dulu ibu tertawa waktu aku jatuh pingsan di sekolah karena kelaparan. Sekarang, lihat siapa yang datang pulang dengan mobil mewah. Kata-kataku meluncur perlahan. Setiap suku katanya seperti pisau yang menguliti ego Bu Rina lapis demi lapis. Wajahnya memerah seketika, seperti bara api yang tiba-tiba menyala. Ia membuka mulut, seakan ingin membalas. Tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Tangannya bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Mungkin bukan karena penyesalan, tapi karena amarah yang ia sendiri tak mampu luapkan. Aku nggak pernah lupa kata-kata ibu, lanjutku. Suara sedikit bergetar karena mengingat semua luka lama yang masih mengendap.
Setiap hinaan yang ibu lontarkan jadi bahan bakar buat aku berjuang lebih keras. Jadi terima kasih, Bu. Tanpa ibu, mungkin aku nggak akan jadi seperti ini. Bu Rina mengerjap, tertegun. Ia menelan ludah. Matanya semakin berkaca-kaca. Saya cuma bercanda dulu, Nai. Ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Aku menggeleng pelan, senyumku masih bertahan, tapi kali ini terasa lebih dingin. Bercanda? Tanyaku lirih. Lucu, Bu. Tapi kenapa cuma saya yang nangis waktu itu? Bu Rina menunduk, tak mampu menjawab. Tetangga-tetangga yang sedari tadi mengintip dari balik jendela kini berbisik-bisik, saling beradu pandang. Aku menghela napas panjang, lalu meraih tangan ibu dan mengecup punggung tangannya lembut. Ayo, Bu, kita pulang. Bisikku pada ibu, yang menatapku penuh kebanggaan dan haru. Kami melangkah pergi, meninggalkan Bu Rina yang masih berdiri terpaku di depan rumahnya. Langkahku terasa ringan, seolah semua luka masa lalu akhirnya benar-benar luruh bersama angin sore yang menyapu kampung halaman. Aku tak butuh balas dendam lebih dari ini. Senyapnya kekalahan Bu Rina adalah tamparan yang jauh lebih keras daripada 1000 hinaan yang pernah ia lontarkan. Aku berdiri di depan rumah lama kami, rumah kecil yang dulu jadi saksi bisu perjuangan hidup kami. Dindingnya masih sama, kusam dan penuh retakan. Tapi kali ini aku melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi rasa malu atau sakit, melainkan rasa syukur. Ibu berdiri di sampingku, mengenakan gamis sederhana dan kerudung yang membingkai wajah tuanya yang kini dipenuhi senyum bangga. Aku meraih tangannya, mengecup punggungnya lembut seperti dulu saat aku kecil. Terima kasih, Bu. Bisikku, suara bergetar menahan haru. Terima kasih sudah kuat, sudah tidak menyerah meski hidup menghimpit kita dari segala arah. Kalau bukan karena ibu, aku nggak akan sampai di titik ini. Ibu mengelus rambutku perlahan, air matanya mengalir tanpa suara. Kamu yang hebat, Nak, katanya lembut. Kamu yang bertahan meskipun dunia terus menjatuhkan. Ibu cuma berusaha jadi sandaran buat kamu. Aku tersenyum, meski dadaku sesak oleh rasa haru yang tak terbendung. Aku memandang kampung halaman ini, tempat di mana aku dulu dihina, ditertawakan, dipandang sebelah mata. Tapi sekarang, semua itu tak lagi penting. Karena kemenangan sejati bukan saat aku membalas hinaan mereka, tapi saat aku berdiri tegak, membuktikan bahwa semua cacian dulu tak bisa menghalangiku untuk terbang lebih tinggi. Aku memeluk ibu erat, membiarkan air mata kebahagiaan mengalir sepuasnya. Balas dendam terbaik bukanlah menyakiti mereka yang melukai kita, tapi membuktikan bahwa kita bisa jauh lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia, tanpa harus menginjak mereka yang pernah meremehkan kita. Dan di bawah langit sore yang mulai meredup, aku tahu satu hal pasti. Aku menang, aku dan ibu kini hidup bahagia, jauh dari segala kekurangan yang dulu membelenggu kami. Rumah kami bukan lagi gubuk reot yang bocor saat hujan, melainkan rumah megah yang penuh cinta dan kehangatan. Aku bisa memberangkatkan ibu ke tanah suci, membelikan apapun yang dulu hanya bisa kami impikan dari kejauhan. Tetangga-tetangga yang dulu mencibir, kini hanya bisa diam saat kami melintas. Bu Rina, yang paling keras menghina, sekarang menunduk setiap kali berpapasan denganku. Wajahnya menyimpan rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tak perlu berkata apa-apa. Keberadaanku saja sudah cukup jadi jawaban atas semua hinaan masa lalu. Karena aku yang dulu mereka anggap tak akan jadi apa-apa, kini menjadi seseorang yang bahkan tak bisa mereka gapai. Aku menggenggam tangan ibu, berjalan melewati kampung dengan kepala tegak. Di dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri yang dulu, kamu berhasil, kamu menang, dan sekarang, kamu bahagia.
Karena kemenangan terbesar bukan sekadar membalas sakit hati, tapi membuktikan bahwa luka-luka itu justru menjadi sayap untuk terbang lebih tinggi.